Shalom Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sambil angkat sebelummu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Kau teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Tunjuk kanan kirimu. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Haleluya. Kau yang terbaik Tuhan. Kau rela mati bagi setiap kami untuk menebus setiap dosa kami. Kami berikan pujian yang terbaik bagi-Mu Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidup.
pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bahagia sebabku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Sampai selamanya kami berikan pujian yang terbaik bagimu Tuhan. Kau yang luar biasa, Kau rela mati bagi setiap kami, Kau bangkit bagi setiap kami. Terima kasih buat karya keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang layak untuk menerima setiap pujian kami. Pujian yang terbaik kami berikan padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini kami para hamba-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Beri setiap kami roh hikmat, wahyu dan pengertian agar kami dapat mengerti isi firman-Mu dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membacakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat langkah burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulat tidak akan berkata kepadamu.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan merantuk kepada batu. Sehingga dan ular terung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berharap kita semua baik-baik saja. Roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna di dalam hidup kita. Malam ini kita akan belajar bersama-sama dari 2 Tawarik pasal 12 ayat 1 dan 14. Tema hari ini bertekun mencari Tuhan. Bertekun itu apa? Bertekun itu bersungguh-sungguh. Bertekun itu berkemauan keras untuk mencari Tuhan. 2 Tawarik pasal 12 ayat 1, Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Ayat 14, ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Ternyata tidak tekun mencari Tuhan itu sebuah kejahatan. Ya, kalau kita tidak tekun mencari Tuhan, kadang cari Tuhan, kadang enggak. Memang banyak hal yang bisa membuat kita tidak cari Tuhan ya. Karena pekerjaan kita bisa tidak cari Tuhan ya. Pekerjaan repot begitu ya. Banyak hal yang harus kita kerjakan, maka kita tidak cari Tuhan. Ya udah libur 1 kali begitu ya. Cari Tuhan kan bisa lain waktu. Bahkan saya percaya kalau ini kita biarkan akan berlarut-larut dan pada akhirnya tanpa kita sadari kita sudah jauh dari Tuhan. Tidak hanya pekerjaan yang bisa membuat kita tidak mencari Tuhan, hobi bisa membuat kita tidak tekun mencari Tuhan ya. Keenakan lakukan hobi kita, nah kita tidak cari Tuhan. Suatu hari 2 orang sahabat mereka berdiskusi ya. Yang seorang berkata, aku minggu ini tidak bisa ke gereja karena aku mau mancing. Lalu temannya bilang, kenapa harus tidak ke gereja begitu ya, kan bisa ke gereja dulu atau gimana, diatur lah. Singkat cerita akhirnya yang satu mancing, yang satu ke gereja. Nah sementara yang satu ke gereja, apa yang terjadi saudara? Dia pikirin temannya yang mancing. Waduh temenku itu, wong 1 minggu 1 kali aja, kok yo nggak ke gereja? Gimana kalau ada sesuatu yang buruk menimpanya? Bla 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 bla. Singkat cerita, yang ke gereja ini dia nggak bisa konsentrasi beribadah, tapi pikirannya ke temennya yang lagi mancing. Sedangkan yang lagi mancing juga begitu, dia nyesel. Waduh, kenapa aku tadi mancing? Harusnya aku mencari Tuhan. Kalau ada apa-apa, kalau ada sesuatu yang buruk di dalam hidupku, gimana celoko? Akhirnya dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni. Aku tidak mendahulukan engkau. Aku lebih mendahulukan hobiku. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, yang paling benar yang mana, saudara? Yang pergi mancing, tapi akhirnya menyesal, dia bertobat, atau yang ke gereja tapi tidak konsen dengan ibadah, tapi dia kepikiran temennya. Menurut Bapak Ibu Saudara, yang mana yang lebih baik? Yang nomor 1, oh ya dia mancing tapi kan dia bertobat begitu. Atau yang ke gereja tapi dia tidak bisa konsentrasi karena pikirkan temennya yang mancing. Dua-dua enggak benar begitu ya. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh, harus konsentrasi ya. Nah, banyak hal yang bisa membuat kita tidak tekun mencari Tuhan. Pekerjaan kita, kesibukan kita, hobi kita, mood kita. Nah, ada orang yang dikuasai mood. Kalau moodnya baik, dia cari Tuhan. Kalau moodnya tidak baik, tidak cari Tuhan. Banyak kali saya tanya pada jemaat, gimana ibadah online?
Selalu ikutin enggak? Iya kadang-kadang. Loh kok kadang-kadang kenapa? Iya kadang males. Nanti aja tunggu ibadah tatap muka baru beribadah. Sekarang online gak enak. Ikuti HP kayak gak ibadah. Nah banyak alasan begitu ya. Tapi saya percaya kalau hati kita melekat kepada Tuhan, mau online mau gak online sama saja, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Amin. Nah banyak yang bisa membuat kita tidak bertekun ya. Karena masalah kita juga bisa tidak bertekun ya. Ada orang kalau lagi ada masalah nggak bisa konsentrasi katanya, nggak bisa beribadah dengan baik, percuma ibadah, nggak bisa konsentrasi katanya. Jadi masalah bisa membuat kita tidak tekun mencari Tuhan. Sakit penyakit juga sama, bisa membuat kita tidak tekun mencari Tuhan. Tetapi yang pasti, saya ingin ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa hal-hal yang tadi saya sebutkan, pekerjaan, hobi, masalah, sakit penyakit, dan lain-lain, itu bisa dipakai iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, kalau kita jauh dari Tuhan, itu sangat berdampak. Ketika kita tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, ketika kita tidak punya kemauan keras, ya kadang cari Tuhan, kadang tidak, itu berdampak di dalam hidup kita. Kita akan belajar dari Raja Rehabeam ini. Siapa Rehabeam ini? Rehabeam ini adalah anak dari Salomo, ya. Karena kesalahan yang dibuat oleh Salomo, maka kerajaan Israel pecah menjadi 2. Tetapi itu tidak terjadi pada zaman Salomo, itu terjadi pada zaman anaknya ya. Ketika Salomo mati, digantikan oleh anaknya yang bernama Rehabeam. Rehabeam melakukan satu kesalahan yang fatal begitu ya. Suatu hari rakyat datang kepada dia minta nasihat karena mereka mengeluhkan betapa beratnya apa yang harus mereka tanggung. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rehabeam? Awalnya Rehabeam meminta nasihat tua-tua. Ini gimana rakyat mengeluhkan? Nah, tua-tua kasih nasihat bla bla bla. Tapi dia tidak hanya meminta nasihat para tua-tua, tetapi dia minta nasihat teman-temannya. Begitu ya, teman-temannya bilang, wah jangan dikasih hati, nanti rakyat kurang ajar. Kalau bapakmu menekan dengan kelingking, kamu harus menekan mereka dengan ibu jarimu, lebih berat lagi, begitu ya. Dan akhirnya dia lakukan ini. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dalam setiap perjalanan hidup kita, kita perlu yang namanya nasihat ya. Kita share dengan seseorang, meminta nasihatnya, ataupun kalau ada yang salah di dalam hidup kita dan orang lain memberikan nasihatnya, ada banyak orang terlalu sombong. Gak usah dinasehati, aku sudah tahu, aku sudah tua, aku sudah dewasa, aku bukan anak-anak. Banyak kali orang merasa bahwa nasihat itu membuat harga dirinya hancur, membuat dia merasa tidak berharga. Nah, banyak orang maunya sok tahu begitu ya, sok hebat. Ini keliru. Memang kalau kita meminta nasihat orang bisa salah, tapi setidaknya kita minta nasihat kepada Tuhan supaya tidak salah ya. Saya sedang dalam satu pergumulan tentang berbuat baik ya. Nah, saya sudah lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau ada orang jahat, doakan, berkati ya. Itu cara Tuhan untuk memberkati kita. Saya sudah lakukan, tapi orang itu tetap jahat. Nah, saya bawa masalah ini kepada Tuhan. Saya minta nasihat Tuhan. Tuhan, iki ya apa? Aku udah lakukan seperti yang firman-Mu katakan, tapi ini orang tetap jahat. Gimana? Nah, akhirnya Tuhan bukakan. Tetap lakukan sesuatu yang baik, tetap berkati dia. Nanti berkat itu akan menjadi bagianmu. Engkau akan menerima berkat Tuhan. Hari ini saya membuktikan. Tiba-tiba seseorang telepon dan dia transferkan berkat buat kami. Janji Tuhan iya dan amin. Saya nasihatkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan,
Berkonsultasilah dengan Tuhan. Saya yakin Tuhan akan memberikan nasihatnya, dan nasihatnya itu pasti luar biasa. Saya membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu selalu benar. Oke, kembali ke raja ini, begitu ya. Nah, akhirnya raja ini menekan rakyat lebih dari bapaknya menekan rakyat. Itu membuat rakyat akhirnya berontak. Kok kayak gini ya? Dan akhirnya terpecahlah kerajaan Israel ya, terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara disebut kerajaan Israel. Di situ bergabung 10 suku, ibu kotanya Samaria, dan rajanya adalah Yerobeam. Kerajaan selatan hanya 2 suku, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Ibu kota di Yerusalem dan rajanya Rehabeam. Jadi Rehabeam hanya memimpin 2 suku saja. Tetapi apa yang terjadi dengan Rehabeam ini? Ketika kerajaannya sudah kokoh, ya, kerajaannya, kekuasaannya makin teguh, dia meninggalkan Tuhan. Dan ini merupakan satu kejahatan di mata Tuhan. Kenapa ini satu kejahatan? Tuhan tidak ingin kita hidup jauh dari Tuhan. Tuhan ingin kita hidup dekat dengannya. Karena itu dia rela datang ke dunia. Untuk apa, saudara? Untuk mencari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia ingin dekat dengan kita. Bahkan dia mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya dosa kita diampuni, kita disucikan, dan kita memperoleh persekutuan dengan Tuhan. Jadi Tuhan tidak senang kalau kita hidup jauh dari Tuhan. Dan Rehabeam adalah raja yang notabene, tanda kutip ya, kalau semua keadaan baik, dia tinggalkan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau situasi lagi tidak baik, dia datang kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen seperti itu ya. Kalau sudah diberkati, hidup enak, lupa Tuhan. Baru makan rumput udah sombong, belum makan capcay ya. Karena itu saya berharap jemaat GPIA tidak ada yang seperti itu ya. Baik berkat maupun kesulitan, kita tetap dekat dengan Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Nah, Rehabeam seperti itu. Dan akhirnya Tuhan mengutus seorang nabi untuk datang kepada Raja Rehabeam untuk memperingatkan ya. Nah, diingatkan nabi ini, Nabi Semaya namanya, dia datang kepada Rehabeam. Dia ingatkan, kenapa kamu hidup jauh dari Tuhan? Mengapa meninggalkan hukum-hukum Tuhan? Karena engkau sudah meninggalkan Tuhan, maka Tuhan pun meninggalkan engkau. Waktu itu mereka sedang diserbu oleh Raja Mesir ya. Raja Mesir datang dengan 1.200 kereta, 60 orang berkuda, dan rakyat yang tidak terbilang banyaknya. Moro-moro gumruduk datang musuh. Nah, kalau sudah begini, cari Tuhan ya. Nah, Nabi diutus memperingatkan Raja Rehabeam. Akhirnya Raja Rehabeam dan para pemimpin, mereka bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi bukan berarti masalah hilang begitu saja dan tidak berdampak. Hati-hati di dalam hidup ini. Ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, pasti ada dampaknya. Oke, kita lihat apa yang terjadi pada kerajaan Yehuda ini. Karena mereka sudah meninggalkan Tuhan, maka dan ketika Raja Sisak, Raja Mesir itu menyerang mereka, terjadilah sesuatu. Kita akan lihat di ayat yang ke-9 ya. Jadi ada dampaknya. Maka majulah Sisak Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semua dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Kita tahu bahwa ayah Rehabeam, Salomo,
Dia raja yang luar biasa. Dia raja yang berhasil. Banyak negara yang ditaklukkan. Nah, banyak perabot-perabot yang terbuat dari emas. Baik perabot yang ada di bait Allah maupun perabot yang ada di rumahnya. Nah, karena Raja Rehabeam meninggalkan Tuhan, dia kehilangan semua apa yang diwariskan oleh bapaknya. Perabot-perabot dari emas dibawa oleh musuh. Dia tidak bisa lagi bikin perabot dari emas. Sebagai gantinya dikatakan di ayat yang ke-10, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga. Emas jadi tembaga, ada kemerosotan. Begitu juga kalau kita hidup di luar Tuhan. Ada yang berubah, ada kemerosotan-kemerosotan. Beberapa hari ini saya prihatin melihat orang-orang yang dulu ada di dalam Tuhan, tapi pada akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Apa yang terjadi? Kemerosotan terjadi, ya. Ekonominya kacau, bahkan kontrak rumah saja sampai tidak bisa. Sedih sekali padahal dulu melayani Tuhan. Karena itu saya ingatkan, jangan pernah hidup jauh dari Tuhan. Bukan karena hal-hal yang materi saja, ya. Dunia ini bukan tempat yang aman untuk kita tinggal. Iblis selalu ada melihat kita, mencari kesempatan untuk menghancurkan kita. Nah, kalau kita hidup di luar Tuhan, hidup jauh dari Tuhan, itu kesempatan iblis untuk hancurkan kita. Bapak Ibu Saudara pasti ingat apa yang terjadi pada Ayub. Ketika terjadi pembicaraan antara iblis dengan Tuhan. Ketika Tuhan memamerkan Ayub kepada iblis, apa kata iblis? Iya, lambok pagari, ada pagar perlindungan yang membuat Ayub diberkati, yang membuat Ayub hidup dengan limpah dan hartanya semakin bertambah-tambah. Coba kalau pagar perlindungan itu kau angkat, apakah Ayub tetap mengikuti engkau? Iblis pikir Ayub mengiring Tuhan karena yang materi ini. Saya tidak ajarkan kita cari Tuhan untuk yang materi, tetapi firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan begitu pagar perlindungan, Tuhan tidak mau cabut pagar perlindungan ini. Tuhan bilang, ya udah cabut aja, ya, cuman jangan sentuh nyawanya. Dan apa yang terjadi ketika iblis mengangkat pagar perlindungan itu? Seluruh apa yang Ayub miliki hilang lenyap. Kekayaannya, rumahnya, anak-anaknya, dia kehilangan semuanya. Karena itu jangan pernah jauh dari Tuhan. Saya tahu ada banyak tantangan, ya. Ada banyak hal yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi malam hari ini pesan singkat akan saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, seperti apa yang terjadi pada Raja Rehabeam. Tuhan berkata, karena kamu meninggalkan Tuhan, Tuhan pun meninggalkan kamu. Dan kamu akan ada dalam kuasa Sisak. Untuk apa? Coba lihat ayat yang ke-8. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, hamba-hamba Sisak, Raja Mesir, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Tuhan itu iso kuyon juga, ya. Kenapa? Izinkan Raja Sisak menguasai Yehuda supaya Yehuda bisa bedakan enak endi, melok aku opo melok kerajaan dunia. Jadi ingat ketika anak-anak masih kecil, ya, ketika mereka nakal, misalnya mereka main pisau, kita berkata jangan main pisau, nanti kamu terluka. Udah dikasih tahu berkali-kali tapi tetap dablek. Apa yang dilakukan orang tua? Bapak no, supaya tahu rasa. Nah, ketika terluka, nah, mama udah bilang kan, nah, rasa no, kapok. Lah, rupanya Tuhan melakukan
seperti orang tua, seperti yang kita lakukan pada anak-anak kita ya. Diomongi, ojo naik-naik, nanti jatuh, tetap naik-naik dan gelundung. Kapok, rasa, no. Itu yang Tuhan buat di dalam hidup kita. Ketika kita tidak bisa dikasih tahu, ya. Karena itu mari kita belajar mentaati setiap perintahnya, memperhatikan dengan sungguh-sungguh hukum-hukum Tuhan, dan kita hidup di dalamnya. Supaya apa? Supaya kita tidak ngerasa no yang seperti tadi ya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita belajar bertekun mencari Tuhan, bersungguh-sungguh di dalam mencari Tuhan, punya keinginan yang kuat untuk mencari Tuhan, tidak dikalahkan oleh apapun. Entah itu sinetron, hobi kita, pekerjaan kita, atau hal yang lain. Tetap jadikan Tuhan yang terutama di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Saya minta kunci C. Ampuni segala kesombonganku, ampuni segala kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hatimu, Tuhanku. Bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam kasih-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu. Itulah hidupku. Ketika engkau jauh darinya, dia mencarimu. Segeralah kembali mendapati Tuhanmu, hidup dekat dengannya. Kalau malam hari ini Roh Kudus berbicara kepadamu, jangan keraskan hatimu. Ayo kalahkan kemalasanmu, kalahkan kesibukanmu, apapun alasannya, biar engkau tetap tekun mencari Tuhan. Tidak membiarkan satu detik pun hidup jauh dari Tuhan. Kenapa? Ingat ya, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan berkeliling mencari orang yang bisa dimangsanya. Jangan biarkan iblis memangsa kita.
menyeret kita hidup dalam kejahatan karena kita jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, memungkinkan untuk kita melakukan kejahatan demi kejahatan. Kalau kita hidup jauh dari Tuhan, memungkinkan untuk kita hidup di dalam kekalahan demi kekalahan. Seperti apa yang Tuhan lakukan pada Raja Rehabeam. Izinkan Sisak, Raja Mesir, menguasai dia supaya tahu rasa, kata Tuhan. Jangan seorang pun dibiarkan oleh Tuhan biar kapok, biar tahu rasa. Ayo cepat kembali kepada Tuhan. Yang tertidur, yang lama sudah jauh dari persekutuan dengan Tuhan, kau tidak lagi berdoa, kau tidak lagi baca Alkitab, kau tidak punya waktu-waktu lagi untuk Tuhan. Ayo cepat kembali sebelum Raja Sisak menguasaimu. Tuhan, hamba sudah sampaikan isi hatimu. Malam hari ini, setiap jemaat yang sudah jauh dari Tuhan, kami minta tarik mereka kembali mendekat kepadamu Tuhan. Pekerjaan yang membuat mereka tidak bertekun mencari Tuhan, beri roh yang bijaksana untuk bisa mengatur waktu dan pekerjaan sehingga semua boleh kami selesaikan dengan baik. Pekerjaan kami selesai dengan baik, tapi kami tidak kehilangan waktu untuk mencari Tuhan. Kalau hobi yang membuat kami tidak bertekun mencari Tuhan, tolong kami, mampukan kami melawan kedagingan kami, dan kami kembali kepadamu. Sakit, penyakit, persoalan atau apapun, kami berdoa tidak ada yang bisa membuat kami jauh dari Tuhan. Biar kami hidup di dalam kasih setiamu dan di dalam anugerahmu yang berlimpah-limpah. Kami menikmati hadiratmu, menikmati kebaikanmu. Kami melihat kemuliaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami selesaikan ibadah kami malam hari ini, kami angkat tangan ke surga. Yang terbaik dari Tuhan akan kami terima. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.